Iya, 8% itu karena separuh dari 16% ya. Itu ketemu nilai bunganya. Oke. Jadi kalau nilai bunganya sama, itu tinggal diculis kas pada utang obligasi. Sama-sama 200 juta. Itu karena nilai bunga obligasi sama nilai bunga pasar sama. Oke, sekarang kita langsung masuk yang ke diskonto ini. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan mengeluarkan 16% obligasi 5 tahun nominal 200 juta, tapi bunga efektifnya 20%. Berarti ini apa? Diskonto atau premium? Ya, 16% itu untuk 1 tahun. Jangan lupa, biasanya persenan di soal kayak utang jangka panjang atau apa itu untuk 1 tahun. Bukan untuk 1 periode, tapi per tahunnya segitu. Ini berarti kalau nilai bunga obligasinya lebih kecil dari bunga efektif, namanya apa tadi? Apa yuk? Premium apa diskonto? Kok premium? Loh. Nominal lebih kecil loh daripada nilai bunga efektif. Ayo. Iya. Ini sudah ada tulisannya diskonto. Jangan lupa kalau bunga obligasinya lebih kecil berarti diskon. Dan ingat-ingat, kalau kecil diskon, kalau lebih besar premium. Oke. Diingat aja, kita kan kalau beli barang dapat diskon kan otomatis lebih murah, berarti lebih kecil nilai bunga obligasinya daripada bunga efektif. Oke. Nah, nilai bunganya ini tetap sama 16 juta, tapi ada perhitungan lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk mencari nilai tunai obligasi, itu tinggal 200 juta dibagi 1 plus 0,1 pangkat 10. Ini sama kayak tadi. Nyari nilai tunai yang tadi loh, yang PO sama dengan PN per itu. Caranya jadi ketemunya segini. Itu kalau di buku di halaman 9.24 itu bukan 1 plus 0,01 tapi 1 plus 0,1. Kebanyakan 0 itu di buku, dicoret nolnya 1 ya. Oke. Ingat di halaman 9.24 itu bukan 1 plus 0,01 tapi 1 plus 0,1. Jadi ini cara cari nilai tunai obligasi. Kan kita kan ingat tadi saya bilang harus tahu nilai tunai obligasi sama nilai tunai pembayaran bunga. Jadi harus dua ini harus dicari untuk cari nilai total tunai obligasi berapa. Ini nilai tunai obligasi total ya. Cara pertama nilai tunai obligasi itu tadi 200 juta dibagi 1 plus 0,1 pangkat 10. Kenapa kok ini 0,1? Padahal bunga efektifnya 20%. Tahu kenapa? Kita kalau ngitung ini ya pakai bunga efektif, bukan pakai bunga obligasinya. Bunga obligasinya dipakai cuman waktu mencari nilai bunga obligasi aja. Jadi awal itu kita cari nilai bunga obligasi itu aja dipakai cuman sekali. Jadi 200 juta kali 0,08 atau 8% itu 16 juta. Itu bunga obligasi cuma dipakai waktu kita cari nilai bunga obligasi. Tapi selanjutnya di sini yang pangkat-pangkat ini yang R di sini kita pakai nilai bunga efektif. Kenapa kok 10%? Karena ini kan dibayar setiap setengah tahun. Makanya 20% dibagi 2. Jangan lupa, 20% dibagi 2. Makanya di sini 0,1 bukan 0,2. Karena tadi 20% dibagi 2. Jadi ini 200 juta dibagi 1 plus I atau
apa tadi, R itu ini pakai bunga efektif, bukan pakai bunga obligasinya. Oke, jangan lupa dipangkat 10, ketemunya sekian. Sampai sini paham? Jadi ingat, untuk menghitung ini bukan pakai bunga bukan pakai bunga obligasinya, tapi pakai bunga efektifnya. Bunga obligasi cuman digunakan sewaktu mencari nilai bunga obligasinya aja. Paham? Paham? Oke, nah nilai bunga obligasi itu tadi berguna untuk mencari nilai tunai pembayaran bunga. Jadi ini 16 juta dimasukkan sini, dikali ini rumusnya 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 10 dibagi 0,1. Pusing nggak lihatnya? Nggak toh? Jadi ini gini, kalau dituliskan 1 plus 1 dibagi 1 plus R pangkat N dibagi R. Itu kayak gini. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatankah tulisan saya? Kaget. Ini nggak kelihatan? Masih nggak kelihatan? Oke, coba ditulis di kertas masing-masing ya. Yang ini itu nulisnya 1 dikurangi, coba yang ini yang di kursor saya tunjuk ini, yang kursornya gerak-gerak, yang 16 juta dikali yang kurungnya banyak ini, 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Sudah ditulis? Sudah ditulis belum? Lagi ya, 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Sudah? Sudah ditulis semua? Sudah. Terus ke semua itu tadi dibagi lagi sama R, jadi bagi lagi bunganya. Jadi 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat N, ke semua itu tadi, yaitu yang di atas dibagi lagi R. Jadi ini loh, ini dibagi keseluruhan ini. Jadi bisa juga kayak begini. Ini anggap aja ini hilang ya. Ini dibagi srep. Ini 0,1 di bawah sini. Sama aja kayak gitu. Paham? Ini kan karena space-nya nggak kurang, makanya saya tulis begini. Jadi andai kata ini hilang ya, ini dibagi srep, itu 0,1. Tuh kursornya nggak ada tah? Nggak kelihatan. Waduh. Ya pokoknya ini begini ya. Coba dicoba pakai kalkulator masing-masing, ketemu nggak? Nggak ada. Di buku nggak ada rumusnya ini. Bingung nanti, jangan lihat buku. Nggak ditulis ini malahan rumusnya. Jangan dilihat di buku ya, bingung. Saya kemarin tuh baca buku ini, jujur saja bingung. Ini kok nggak banyak yang salah juga. Lihat ini aja, pakai rumus ini. Jadi setelah itu dikalikan 16 juta, ketemunya sekian. Terus ditotal semua jumlahnya. Ini bingung buku ini. Gak apa-apa ini mah. Ya, jadi ini caranya cari
Itu tadi ya. Ingat, bunganya yang dipakai untuk hitung nilai tunai obligasi sama nilai tunai pembayaran bunga apa? Bunga efektif atau bunga obligasinya?